Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doli Hartono. Halo barudak clear, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya. Yang lagi nyari kerja, yang lagi usaha, ataupun yang lagi sedang bekerja, mudah-mudahan dilancarin, dimudahin segala urusannya, dimudahkan pokoknya untuk mencari nafkah, mencari rezekinya. Amin, Allahumma amin. Intinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, selalu berdoa sama Gusti Allah, minta untuk kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya. Urusan niat baik ya, kalau emang niat buruk sih ya jangan minta sama Gusti Allah gitu. Niat buruk ya, ya udahlah punya niat buruk gitu. Oke, jadi untuk kali ini gua akan menceritakan tentang pengalaman dari seorang yang bernama, gue agak berat sih, jadi gimana ya, jadi si orangnya ini, si narasumbernya ini sih bisa dibilang pusing, liar, tapi jelas gitu ya. Ya udahlah, bakal gue sebutin aja ya. Jadi gue akan mengangkat kisah nih dari seseorang yang namanya Doli Hartono. Jadi cerita ini itu gue pernah alamin ketika waktu gue itu umur berapa ya? 14, 5, enggak deng, SMP umur 12-13 tahunan lah dulu tuh. Jadi kisah ini tuh pernah gue alamin ketika ya namanya bukan anak kecil ya, maksudnya bocah lah gitu ya. Ya bisa dibilang nakal sih, jatuhnya nakalnya bukan nakal yang tanda kutip ya, maksudnya yang namanya kita main malam gitu, keluyuran, nongkrong gitu waktu masih kecil gitu. Ya untuk lebih lanjutnya jangan kemana-mana, cerita ini bagi gua bener-bener wow, bener-bener apa ya, serem. Enggak ada yang, ya tergantung sih, bagi gue sih serem gitu ya waktu gue ngalamin dulu gitu. Ya udah, pada intinya jangan kemana-mana ya, tetap fokus aja dengerin apa yang akan gue ceritakan tentang pengalaman gue ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi cerita awalnya itu, gua kan bisa dibilang waktu pas di kampung gua yang lama gitu di daerah Depok. Itu tuh gua setiap malam itu kan suka nongkrong di rumah temen gua. Jadi rumah temen guanya ini itu bisa dibilang base camp untuk tempat anak-anak nongkrong gitu. Anak-anak kampung situ nongkrong gitu. Nah, yaudah nih malam keluar gua ke rumah teman gua ini. Ada di situ ada 4 orang, gua dan teman gua nih yang bertiganya. Salah satu temen gue ini yang bisa dibilang inisialnya S lah ya. Satu S, satu Y, satu lagi I. Nah, si S ngomong, uji nyali yuk. Kita uji nyali di kuburan Ono katanya. Gue mikir kan, emang di kuburan itu tuh pas di zamannya itu, gue kan sering ngedenger kayak cerita-cerita horor lah, cerita-cerita horor di kampung yang itu gitu. Jadi ada suatu pemakaman di kampung tersebut gitu, dan gue pernah ngedengar juga cerita dari teman sekolah gue gitu, yang rumahnya di situ. Emang banyak cerita-cerita yang horor lah, banyak munculnya penampakan-penampakan, terus hal-hal yang ganjil gitu. Nah gue mikir, aduh serius lu, kata gue kan. Ya ayo gas, kata gitulah pokoknya, intinya ngajakin gitu. Kata gue pikir, udah yuk, balik nih gue nih ngambil motor bokap. Balik lagi nih gue ke tempat tongkrongan kan. Pas gue udah datang nih ke rumah temen gue nih, gue bilang,
berdua doang nih gitu kan, gua malu gitu. Apalagi nah si I nolak, enggak gue mau ke Lebak, jadi Lebak itu di bawah gitu. Udah gue mau ke bawah gitu, lu aja no sono berdua, oh nih sama si Y kata gitu. Udah nih diajakin nih si Y kan, bertiga nih boti bonceng tiga. Terus temen gue yang si Y kan ngomong, gue di tengah ya, kata temen gue yang si Y nih. Punya jadi dia kan emang bisa dibilang apa ya, emang sih namanya bocah kan rata-rata ya masih penakut gitu ya sama hal-hal yang begitu. Jadi bisa dibilang kayak wow kayak yang berani-berani, tapi giliran udah ke tempat yang begitu mah kikuk gitu, takut gitu kan. Udah temen gue si S nih yang bawa motor, gue di paling belakang, temen gue yang Y ini di tengah. Berangkatlah nih gue ke sana kan, berangkat ke makam tersebut. Masuk nih ke kampung, emang dalam hati kayak gimana ya, kayak ngerasa gak enak aja gitu. Jadi kayak ngerasain, aduh baik lagi nggak ya, baik lagi nggak ya gitu. Pengen ngomong kayak baik lagi yuk gitu dalam hati gue pribadi gitu ya. Cuma ah yaudahlah lanjut aja lah gitu, udah nanggung, maksudnya udah mau deket pemakamannya. Masuk nih, masuk ke pemakaman. Jadi kan pemakamannya itu dia apa ya namanya, posisinya itu adanya di dalam paling pojok, pokoknya di kampung paling pojok katanya. Katanya pokoknya gitu paling pojok. Jadi aksesnya itu dia masuk dulu nih, masuk ke kampung, terus masuk lagi ke kebun, kebun lurus terus. Nah kebun lurus pokoknya dia ada belokan nih, jadi emang satu jalur doang. Jadi belokan ke arah kiri ya, kalau dari arah gue yang bawa motor, dari arah gue gitu ke arah kiri. Nah sebelah kanan itu makam semua, makam sampai ke belakang gitu. Pas gue di jalur yang kebun ini, di depan gue ini ada motor, satu orang nih dia nih. Yaudah gue ngikutin kan di belakang. Nah si orang ini tuh tetep maju aja. Gue mikiran nih orang mau ngapain sendirian gitu kan, ke jalur yang emang mau arah ke pemakaman gitu. Gue mikirnya ah ini orang ngejelas, gue ngomong sama temen gue yang kan, ah ini orang ngejelas nih mau kemana sih gitu, masa mau ngapel ke arah kuburan, ke makam. Ya emang jadi ujung-ujungnya jalur itu tuh emang kita bisa nembus ke kampung lain, terus bisa ke jalur raya juga bisa gitu, bisa tembus kemana-mana lah gitu. Cuma kan gue mikirnya ngapain sampai bela-belain lewat makam, kan bisa lewat jalan yang lewat yang lain gitu. Ya udahlah gue ngambil pusing, pokoknya udah aja ikutin kan. Terus diikutin, nggak lama ada tulisan TPU, ada tulisan TPU Taman Pemakaman Umum kan, ada pelangnya. Pas kita mau masuk nih, masuk ke masuk ke pemakamannya, ada tulisan kan pelangnya kan, TPU Taman Pemakaman Umum gitu. Mau terbalik nih si orang yang tadi di depan gua, mau terbalik. Gua ngomong kan sama teman gua, nih kayaknya ini orang nih nyasar nih, baru pertama ngapel atau baru pertama kali main ke daerah sini nih, kata gua gitu kan. Ya udahlah gue lanjut kan. Nah, si orang ini mau terbalik ya sapa lah gitu, ya pak ya gitu kan, pokoknya ya gitu. Terbalik lanjut nih gue kan. Nah sehabis pelang kan itu kan ada pengkolan, jadi kan pas pengkolan itu kan pas banget lurus itu gerbang pertama itu mau masuk ke pemakaman. Terus itu pengkol nih kita ke kiri. Nah belah kanannya yang tadi gue bilang kan itu pemakaman semua. Gue belok kiri, itu gue belum ngerasain apa-apa, biasa aja gitu. Mengkol ke kiri, selang 5 meter pas mengkol ke kiri nih itu gue bertiga nih. Pertama gue lihat ya, gue dulu nih yang gue lihat gitu. Awalnya gue kira itu tembok rumah, awalnya dari jauh ya, awalnya gue kira tembok rumah. Tapi ketika gue tegesin, pas gue teliti gitu ya, pas gue pokoknya ya teliti lah gitu, nggak taunya pun kuntilanak lagi di tengah-tengah. Itu tuh gue ngeliat bagian badan sama bawahnya, emang kayak kalau dari udah itu tuh gue jarak gue sama si kuntilanak ini nih kisaran 10 meter lah dari gue ke si mbak kunnya ini gitu. Jadi kan yang namanya sorot lampunya kan udah gelap gitu, ada lampu penerangan ada satu doang. Nah pas banget lampu penerangannya itu tuh pas banget ada di bawah dia. Jadi kan di situ ada pohon kayak pohon gede gitu, gue lupa lagi pohon apa. Nah itu ada ada lampu penerangan, dia tuh di tengah-tengahnya gitu, di bawah deket si lampunya ini.
Nah gue kan pikirnya dari jauh kan, gue kira tembok gitu warna putih. Nah pas mau deket, kata gue kuntilanak, kata gue nih bajunya gue dari badan ya, baju sampai ke bawah emang melayang gitu, yang gue lihat sendiri gitu. Refleks kan temen gue yang bawa motor, wih gimana sih itu, wah gue nya turun lah, gue berdua nih turun sama temen gue kan. Gue turun sama temen gue yang bawa motor nih si S nih kan kayak apa ya, nge-freeze. Ngerti kan kalau misalkan orang yang emang ngelihat hal yang kayak gitu kan nge-freeze dianya. Nge-freeze, diangkat nih sama dia nih motornya buat muter balik kan, dia kaku nih, diangkat sama dia, angkat puter balikin. Nah kan gue udah turun nih sama temen gue si Y nih kan, udah turun. Gue nggak ninggalin, jadi gue tuh masih kepikiran motor gitu sama temen gue kan, jadi gue pengen lari nih masih, tapi gue masih tahan-tahan. Jadi masih gue tahan nih sambil gue ngeliatin si temen gue yang muter balik. Sambil ngeliatin temen gue yang muter balik, sambil ngeliatin si kuntilanaknya ini nih. Yang gue pikirin apa? Takutnya ngejar gitu kan. Takutnya nih si Kun ngejar. Wah udah, gue kan yang namanya dulu pikiran bocah gitu kan. Wah ngejar nih, takutnya ntar diculik lah, entah itu di mana ya, namanya dulu kan pikiran dulu diculik setan kan gitu pikirannya. Gue pikiran udah wah udah melalang buana lah, pikiran gue udah takut kemana-mana, udah gimana lah. Muter balik nih temen gue kan, udah muter balik, digas nih sama temen gue, jalan tuh, gue udah siap-siap mau naik nih sama temen gue nih berdua kan, gue udah mau naik, ditinggal sama temen gue si S, kan sialan ya, ditinggal, ngebut dianya, ya gue otomatis lari sama temen gue, berdua sama si Y ini kan, wah tungguin gue lari kan, sampai gue nengok ke belakang nih, gue lihat kata gue takutnya ngejar kan dulu pikirannya. Gue lari tuh, temen gue paling belakang sih kan, gue lari, temen gue ngomong nih, do tungguin gue, lu jangan ninggalin gue. Kagak, gue kagak ninggalin lu ya, padahal gue lari paling kencang gitu kan, ya sama-sama lah ya namanya apa, baru apa ngelihat hal yang kayak gitu kan, panik kayak gimana, ya udah lari aja pokoknya, intinya mau ngomong kayak gimana iya iya aja pokoknya, gue lari aja kayak gitu. Do itu gue udah lari sekuat tenaga ya, yang bisa dibilang paling kenceng lah ya, udah lari bagi gue kenceng gitu, cuma kayak masih di situ-situ aja gitu sama temen gue paling belakang kan. Nah temen gue ngomong, udah jangan ninggalin gue, kagak, tapi gue sambil ngeliat ke belakang gitu, kagak ngeliat temen gue, karena kan ya gue fokus ke denger telinga gitu, telinga gue kan kayak masih ada kayak suara orang lari, berarti belakang gue masih ada orang, temen gue gitu. Udah nih, punya gue lari sampai ke deket pemukiman warga. Nah temen gue berhenti di situ, masuk, udah nih gue deket kan sama temen gue nih, sampai lu parah lu ninggalin gue lu, sampai ngos-ngosan apa segala macam, udah yuk balik lah nih gue sama temen gue. Nyampe nih kan di tempat tongkrongan, ada sepi, jadi kita bertiga doang. Ya udahlah di situ ngobrol-ngobrol lah, pokoknya ya ceritain apa segala macam. Gak lama udah kumpul kan, kumpul gitu, ngomongin lu dari mana lu, pokoknya ditanyain lah dari mana apa segala macam, kelihatan ada ngos-ngosan, kelihatan kayak mukanya panik kayak gimana gitu. Ya gue habis dari makam ono ngelihat kuntilanak gue, wah serius lu ya gitulah pokoknya, intinya ya bohong lu apa segala macam, serius lu pakai demi segala kan dulu mah, demi Allah gue ngeliat gini kan, ya kita tiga-tiganya gitu kan yang lihat. Jadi nih si teman gue yang bawa motor si S ini, dia tuh sama kayak gue ngelihatnya badan sama ke bawah, terus kayak ada rambut badannya, pokoknya kan namanya si kuntilanak kan rambutnya panjang gitu kan ya, jarang sih gue ngeliat kuntilanak rambutnya dikepang ataupun di cat gitu, nggak pernah gue lihat gitu kan. Jadi ya udah, pas dia ngeliat baju kayak kain gitu, terus ada rambutnya, nah ke bawah dia ngeliatnya. Itu teman gue yang si S nih yang bawa motor paling depan kan dia. Nah teman gue si Y dia ngeliat bagian atas ke badan, hampir keseluruhan lah dia ngeliatnya. Jadi kata dianya ini, ya emang ya namanya si Mbak Kun ini kan, dia pas dia ngeliat ya dia nggak nunjukin muka, cuma karena ketutupan rambut gitu, mungkin karena malu kali ya, malu atau gimana nggak ngerti gitu. Jadi pas dia ngeliat tuh ya udah lagi nunduk, rambutnya berurai gitu panjang, acak-acakan gitu kayak singa. Nah gue sendiri ya itu yang tadi gue bilang, dari badan ke bawah ya gue lihat itu emang melayang gitu pas gue lihat. Nah gue mikir gini,
ini jangan-jangan dia tahu nih niat kita gitu pengen uji nyali di sana, makanya dia ngejegat gitu di tengah-tengah. Kata temen gue, iya kali ya, dia tahu kali niat kita pengen uji nyali, makanya dia ngejegat kita di tengah-tengah. Oh, pokoknya ngebahas gitulah. Beres tuh, pulang nih gue nih, pulang sholat isya gua. Dulu kan gue kayak masih apa ya, masih belang bentong lah gitu ya sholatnya ya. Sekarang juga sama sih, gue masih belang bentong gitu ya sholatnya, sholat isya lah gitu. Dari mana tumben gitu sama mama, dulu sama mama. Iya dulu iya habis dari Ono, makam Ono gitu. Apa namanya, habis main ke, bukan main sih jatuhnya ya, gue alasannya main tapi kan ngelewatin makam itu ngelihat Kunti, makanya sholat gitu. Ditanya tumben sholat gitu kan. Biasanya kan gue mah dulu kan pokoknya nggak pernah lepas dari maghrib gitu dulu, sholat pokoknya maghrib aja dulu tuh. Maghrib ke masjid beres main, maghrib ke masjid beres main gitu. Jadi gue mah dulu nih ya keluar maghrib, udah selesai nih maghrib di masjid gitu sama anak-anak gitu, udah langsung pulang dulu ke rumah naruh sarung main gitu. Jadi jarang gitu pulang ke rumah sholat isya, jarang. Nah itu tuh gue sholat isya karena apa ya, gue mikirnya biar nggak ngejar gue nih gitu, biar dia nggak ikut gue nih, makanya apa namanya, si Kunti yang gue lihat ini nggak ngejar gue karena gue sholat gitu. Gue mikirnya itu masih bocah, lagian ada aja main, habis dari mana emang ngelewatin makam ya, pokoknya gitulah, panjang lah pokoknya debat gitu dulu tuh. Namanya masih, yang namanya masih bocah gitu kan, banyak alasan lah dulu. Beres nih besokannya,